aib ya, ini adalah pengalaman hidup gue yang gue harus share. Kenapa? Karena abusive ya, yang tadi yang gue ceritain itu sama udah pukul memukul itu nggak boleh. Gue akan menceritakan apa yang negara ini tidak diketahui. Ya, gue menceritakan apa pengalaman hidup gue selama 6 bulan. Biar Bapak Prabowo dan jajarannya, Mas Didit, kayak siapapun biar tahu searogan apa saya seperti kesayangan dia selalu bilang bahwa dia adalah anaknya Bapak Prabowo dan Pak Prabowo anaknya Mas Didit. Makanya dia dipanggil Pangeran Hambalang. Dia tuh berangan-angan mau jadi anak kandungnya Bapak Prabowo. Kalau gue bohong, ya proses aja. Gue akan amat sangat senang karena gue akan bicara lagi secara gamblang. Kan gue masih ada WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang kalian sudah tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Nikita Mirzani kini sudah kembali menjadi wanita Amazon yang siap melawan musuh-musuhnya tanpa pandang bulu. Seperti kali ini, Nikita Mirzani sudah tak ada rasa takut lagi untuk melawan mantan kekasihnya sendiri, Rizky Irmansyah, yang merupakan seorang sekretaris pribadi orang penting di negara ini. Nikita Mirzani bahkan sudah membongkar dan menceritakan secara rinci betapa kejam dan jahatnya sang mantan kekasih memperlakukan dirinya saat mereka masih berpacaran. Bahkan Nikita Mirzani juga sudah berani menyebutkan nama mantan kekasihnya, Rizky Irmansyah, tanpa ada rasa takut bakal diserang balik. Nikita Mirzani sempat menceritakan bagaimana dirinya dipukuli dan diperlakukan dengan kasar oleh Rizky yang sedang dalam keadaan mabuk di dalam mobil hingga ke lobi hotel. Yang membuat Nikita Mirzani sampai tak habis pikir adalah Rizky begitu berani melakukan hal tersebut kepada Nikita Mirzani yang notabene adalah kekasihnya di hadapan kakak kandung dan kakak iparnya sendiri. Dan mereka yang melihat dan menyaksikan kejahatan Rizky di depan mata itu tak bisa berbuat apa-apa. Tindakan kekerasan Rizky pun belum selesai dengan hanya menjambak rambut Nikita Mirzani saja, karena Nikita mengaku selanjutnya kepalanya dijerotin ke mobil sampai ia kesakitan, namun ia tak bisa melawan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Rizky terhadap Nikita Mirzani itu masih terus berlanjut sampai di lobi hotel. Usai menceritakan kejadian pahit yang dialaminya, Nikita Mirzani menegaskan bahwa yang ia sampaikan bukanlah aib, tapi justru ia membagikan kisah pahit dari pengalaman hidupnya sendiri yang menurutnya harus ia bagikan kepada orang-orang, karena Nikita sendiri sangat tidak setuju dengan tindakan kekerasan yang dialami para wanita. Dan sayangnya, kebanyakan para wanita yang disakiti itu masih mau bertahan demi cinta. Nikita berpesan agar para wanita lebih bisa menggunakan akal sehatnya jika mengalami kejadian yang serupa dengan dirinya. Oh, kalau kalian mau tahu ceritanya, ini bukan aib ya, ini adalah pengalaman hidup gue yang gue harus share. Kenapa? Karena abusive sama udah pukul memukul itu nggak boleh. Dan gue secinta apapun loh, akal sehat kita tuh harus dipakai. Gue tidak dibiayai hidupnya sama laki-laki, gue tidak pernah minta apapun sama laki-laki, ya kan? Apa-apa gue bisa beli sendiri, gue punya tabungan. Untuk urusan aib, Nikita Mirzani bahkan menegaskan ia bisa saja menceritakan aib yang berupa rahasia negara yang tidak pernah diketahui publik. Tentu saja jika Nikita Mirzani membongkar rahasia negara, pastinya seluruh masyarakat Indonesia akan heboh karena melibatkan banyak orang-orang penting di negeri ini. Karena itulah, kata Nikita, ia tidak akan melakukannya dan memilih hanya menceritakan pengalaman pahitnya saja dari kisah asmaranya dengan sang ajudan pribadi. Kalau gue membuka aib, bukan aib yang ini yang akan gue buka. Gue akan menceritakan apa yang negara ini tidak diketahui, tapi gue tidak akan melakukan itu. Ya, gue menceritakan apa pengalaman hidup gue selama 6 bulan sama tuh orang. Selain suka bertindak kasar dengan kekerasan, Nikita Mirzani juga mengatakan kalau Rizky selalu punya angan-angan ingin menjadi putra kandung Bapak Prabowo Subianto. Sampai-sampai ia sering dipanggil Pangeran Hambalang oleh orang-orang di sekitarnya. Padahal, kata Nikita, pangeran yang sebenarnya adalah Mas Didit, putra kandung Bapak Prabowo Subianto yang sesungguhnya. Menurut Nikita Mirzani, tentu saja orang-orang takut dengan Rizky karena ia selalu membawa-bawa nama Bapak Prabowo dengan sifat sombongnya. Nikita juga mengaku siap jika pihak Rizky ingin melaporkan dirinya atas tuduhan pencemaran nama baik, karena yang ia ceritakan adalah kejadian yang sebenar-benarnya.
Nikita Mirzani justru merasa senang jika ia dilaporkan karena kesempatan itu akan ia gunakan untuk bersuara tentang semua kebenaran disertai bukti-bukti kuat yang dimilikinya. Bisa jadi pihak Rizky harus berpikir sampai berkali-kali untuk membalas serangan Nikita Mirzani. Kata Nikita Mirzani lagi, mungkin pihak Rizky lupa kalau dirinya punya kekuatan yang begitu dahsyat di media sosial. Gue bilang bahwa dia adalah anaknya Bapak Prabowo dan Pak Prabowo anaknya Mas Didit, makanya dipanggil Pangeran Hambalang. Dia itu berangan-angan mau jadi anak kandungnya Bapak Prabowo. Kalau nggak percaya, silakan cek CCTV Fairmont Bapak Prabowo, biar Bapak Prabowo dan jajarannya Mas Didit kayak siapapun dia tahu searogan apa Sespri kesayangannya sampai dia nodongin senjata ke kepala orang, dan itu ada saksinya. Silahkan cek CCTV. Terus bagaimana dia mukulin orang di lobi Fairmont, cek CCTV. Biar gua nggak dibilang fitness. Anda kenapa ya takut? Ya takut lah, siapa yang gak takut? Dia selalu bilang bawa nama Bapak Prabowo. Kan takut lah, bagi orang biasa. Kalau gua kan bukan orang biasa, gua kan titisannya Ratu Amazon ya. Jadi nggak ada takutnya selama yang gua ngomong itu benar. Kalau gua bohong, ya proses aja. Gua akan amat sangat senang. Pada kesempatan itu, Nikita Mirzani juga menunjukkan bukti kalau Rizky juga mendekati perempuan lain dan membuat janji bertemu dengan perempuan tersebut di apartemennya. Nikita Mirzani kembali menegaskan bahwa dirinya lah yang memutuskan hubungan dengan Rizky, bukan sebaliknya seperti yang dikatakan beberapa netizen. Karena menurut Nikita, Rizky lah yang masih terus mengejar-ngejar dirinya setelah mereka putus. Nikita juga yakin laki-laki mana yang bisa menolaknya karena ia adalah wanita yang mandiri, punya penghasilan sendiri, dan tidak pernah bergantung pada laki-laki. Nikita Mirzani pun mengakui bahwa setelah mantap meninggalkan Rizky, kini otaknya sudah mulai terbuka dan menyadari betapa bodoh dirinya saat jatuh cinta dengan Rizky. Hingga akhirnya Nikita pun kini bisa menceritakan semuanya dengan sebenar-benarnya. Nikita Mirzani kemudian menceritakan tentang LC yang bernama Chika, yang katanya juga punya hubungan spesial dengan Rizky. Menurut Nikita, tentu saja LC tersebut bertahan dengan Rizky karena tak mau kehilangan semuanya, dan hidupnya sudah terlalu nyaman dengan dibiayai oleh Rizky. Nikita Mirzani pun mengakui bahwa sampai saat ini masih ada orang-orang yang terus mengintainya dan mengikutinya kemanapun ia pergi. Karena itulah Nikita Mirzani akhirnya memilih untuk menceritakan saja semuanya agar orang-orang tersebut berhenti mengintai dirinya. Nikita Mirzani berpesan kepada Rizky yang sudah membohongi dirinya dan merusak semuanya. Nikita juga menegaskan Rizky tidak akan bisa mencari-cari apapun kesalahannya. Nikita juga menyebut bahwa keluarga Rizky itu sangat pandai berakting dan memainkan drama dengan perannya masing-masing. Nikita Mirzani juga berpesan kepada Bapak Prabowo Subianto agar tidak lagi mempekerjakan sekretaris pribadi yang punya sifat arogan seperti Rizky. Tanggal 14 April, gue bacain dikit aja kali ya. Sejujurnya 2 hari terakhir ini aku benar-benar rindu kamu banget. Perih rasanya sampai gak bisa tidur. Pada saat itu aku hanya ingin kamu peluk. Tuh dia bilang. Tapi tanggal 10 April dia ada DM perempuan, Bo. Tuh, tanggal 10 April dia ada DM perempuan. Ngajakin tuh perempuan ketemu di apartemennya atau tempat eksekusi lagi, gue gak ngerti. Mohon maaf ya kalau dibilang gue yang diputusin, mohon maaf ya kalau dibilang gue cinta sendiri. Dia yang cinta sama I. Siapa yang gak mau sama gue? Independen, punya penghasilan sendiri, nggak merengek-rengek sama laki-laki. Apa-apa gue bisa beli sendiri, gue punya tabungan. Dia tuh seneng ngecocok pakai filter, say. Otak gue sudah mulai terbuka. Kemarin tuh dari tanggal 9, 10, 11, 15, 16, 17 itu otak gue muter-muter, say. Gue gak bisa bohong, muter-muter kayak kenapa ini bisa terjadi dalam hidup gue selama 6 bulan. Gue baru mikir, oh anjrit, ternyata udah dijadwalkan 3 hari sekali ribut tuh supaya dia bisa kemana-mana. Karena kalau lagi ribut sama gue itu kan otomatis udah video call, WhatsApp, bener-bener blast, diam gitu, kayak hilang gitu, blast gitu. Kalau si Elsie itu memang udah lama, namanya Chika. Dia sendiri, dari mulut dia sendiri, bahkan ada di WhatsApp. Itu adalah Elsie yang ditemukan di karaoke. Iya, tapi yang namanya Elsie, saya menurut Elsie itu tidak akan pernah pergi. Kenapa? Karena dia butuh uang. Kalau dia pergi, misalkan kayak gue gitu kan, ya dia nggak akan dapat penghasilan naik. Kalau si Elsie itu udah otaknya udah batu, saya udah nggak bisa diapa-apain. Banyak kan yang aku kurang-kurangi kayaknya. Tidak ada perkataan yang aku tambah-tambahin ya. Tidak ada perkataan yang aku karang-karang. Gue nggak suka karena gue diintilin. Gue nggak suka sampai detik ini gue masih diintai. Gue nggak mau. Lu udah bohongin gue, Rizky Irmansyah banyak banget. Lu bukan cuma bohongin gue, ya tapi lu merusak mental health gue. Lu merusak karir gue. Lu merusak pertemanan gue. Jangan intai-intai gue. Nggak usah suruh orang. Gue mau cari kesalahan Nikita Mirzani, nggak akan nemu.
Sekalian gue juga mengucapkan terima kasih untuk satu keluarganya karena kalian pintar sekali bermain sinetron. Tapi sih kalian gak main sinetron aja. Kalau nggak gue jadi produser deh, bikin film deh. Keluarga Rizky Irmansyah judul. Sespi Prabowo Presiden. Nah untuk Bapak Prabowo, ya aku cuma kasih saran. Mau diterima syukur, nggak diterima ya sudah. Saya adalah korbannya. Banyak banget cewek-cewek yang DM saya yang pernah sama Rizky pun sampai di videoin ada. Mereka mau bersaksi semua, mau bilang sama Bapak Prabowo yang sekarang image-nya sudah bagus, apalagi bukan jadi Menhan sekarang. Bapak Prabowo sekarang adalah presiden. Tolong itu sesprinya, katanya sespi kesayangan, yang arogannya luar biasa, bisa dibuktikan. Ya tolong, gak usah lagi dipakai, kasihan sama Bapak nanti malu Pak. Setelah itu, lewat Instagram story-nya, Nikita Mirzani sempat curhat tentang wanita mandiri dan tidak pernah menyusahkan laki-laki. Tapi mengapa sering mendapatkan pasangan yang kelakuannya seperti orang yang tidak waras? Masih menjadi misteri, kenapa wanita yang serba bisa dan mandiri lalu nggak manja selalu dapat laki-laki modelan sakit jiwa semua? Tulis Nikita Mirzani di Instagram story-nya. Kemudian Nikita Mirzani bercerita tentang hukum tabur tuai yang akan selalu ada dalam kehidupan orang-orang yang suka menyakiti orang lain. Nikita juga menyempatkan diri untuk menyampaikan sesuatu yang mengejutkan kepada para followersnya, bahwa jika terjadi apa-apa terhadap dirinya, maka netizen yang mengikuti kisahnya pasti akan tahu siapa pelakunya. Sepertinya Nikita Mirzani semakin serius melawan musuhnya yang bukan orang sembarangan kali ini. Hukum tabur tuai itu nyata sayang, jadi selamat menikmati. Kalau aku kenapa-napa, kalian tahulah siapa pelakunya. Tulis Nikita Mirzani.